Saudara, wajah tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat terkuak ke publik. Hingga kini saudara, tersangka belum ditemukan dan masih buron. Dan inilah saudara foto tersangka IS yang merupakan warga kampung tetangga dari kampung korban. Penetapan tersangka IS berdasarkan fakta dan juga barang bukti yang ditemukan di lapangan. Meski telah ditetapkan tersangka, saudara, IS hingga kini belum ditangkap. Tim Sus gabungan dari Polda Sumatera Barat dan Polres Padang Pariaman terus menyisir sejumlah lokasi untuk menemukan tersangka yang masih buron. Penyelidikan yang intensif dan dari keterangan saksi dan fakta-fakta di lapangan untuk terduga pelaku inisial IS sudah bisa kami tetapkan sebagai tersangka. Tersangka ini yang sudah kami tetapkan adalah warga sekitar sendiri. Mungkin sedikit banyaknya dia sudah menguasai Medan. Namun tetap itu tidak menyurutkan tekad kami yang tetap berusaha semaksimal mungkin dalam mencari tersangka. Tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan masih berstatus buron dan beberapa kali terlihat di pintu kampung membuat warga di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat ketakutan. Pasalnya saat terlihat tersangka tampak menenteng senjata tajam. Saat ini warga takut keluar rumah sendirian, apalagi pada malam hari karena status tersangka yang masih buron. Yang istilahnya sudah merasa takut karena pelaku ini memang kita istilahnya perbuatannya itu tidak sesuai dengan lagi, udah berlebihan. Kejam ya, Pak? Sudah kejam, jadi itu yang ditakutkan oleh warga, termasuk warga-warga kita yang wanita lah itu yang lebih menakutkan lagi. Informasi terbaru dari Padang, Sumatera Barat, sudah ada jurnalis Kompas TV, sudah ada Rio Johannes di sana. Rio, pelaku pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ini kan kita tahu masih buron. Ada perkembangan terkini apa dari pihak kepolisian sampai hari ini? Ya, Adisti dan juga saudara, hari ini memasuki 10 hari pasca ditemukannya gadis penjual gorengan di Kabupaten Padang Pariaman tewas tersebut. Ini memang masih sampai saat ini pihak kepolisian masih belum berhasil menangkap tersangka yang lari ke kawasan hutan. Dan untuk pencarian memang sejauh ini pihak kepolisian sudah memetakan titik-titik dan sudah melakukan pengepungan di mana kemungkinan tersangka ini akan keluar dari kawasan hutan tersebut. Dan dalam untuk melakukan pencarian ini, pihak kepolisian juga melibatkan masyarakat, terutama komunitas pecinta buru babi, yang juga mengetahui kawasan dalam hutan untuk membantu polisi dalam melakukan pengejaran dan menyisiri kawasan hutan tempat di mana terduga tersangka ini kabur ke dalam kawasan hutan. Demikian, Adisti. Oke, Rio, jadi apa yang menjadi kesulitan pihak kepolisian sampai detik ini belum bisa menangkap pelaku sebenarnya? Ya, Adisti, untuk pelaku sendiri, tersangka ini dia merupakan warga lokal dan juga merupakan orang yang sangat hobi berburu babi, sehingga dia juga sering keluar masuk hutan. Setiap minggunya dia sering melakukan aksi buru babi, keluar masuk hutan. Jadi dia sangat memahami geografis hutan di kawasan tersebut. Dia mengetahui titik-titik di mana dia bisa bersembunyi. Nah, untuk itulah pihak kepolisian dalam hal ini melibatkan komunitas buru babi, masyarakat sekitar yang juga hobi buru babi untuk memandu pihak kepolisian dalam melakukan penyisiran di kawasan hutan tersebut. Demikian, Adisti. Oke, Rio, bagaimana dengan tanggapan warga sekitar terkait dengan pelaku yang ternyata ini merupakan residivis dan masih berkeliaran? Bahkan informasi sebelumnya mengatakan sempat terlihat dan tengah menenteng senjata tajam. Ya, untuk pelaku sendiri memang dari informasi pihak kepolisian dari Polres Kabupaten Padang Pariaman itu menyatakan bahwasanya pelaku ini pernah terjerat kasus hukum. Dia terjerat 2 kali kasus hukum. Nah, pertama dalam kasus narkoba dan juga dalam kasus pencabulan. Nah, untuk hal ini memang sejauh ini masyarakat merasa ketakutan karena melihat perbuatan pelaku terhadap korban ini sudah sangat dinilai sangat sadis. Sehingga untuk saat ini warga itu mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama pada malam hari. Masyarakat itu lebih memilih untuk berdiam diri di rumah karena mereka takut jika nantinya mereka keluar rumah mereka akan bertemu dengan tersangka ini. Pihak dari Wali Nagari sendiri, pihak Penegarian itu menghimbau agar masyarakat nantinya jika beraktivitas di luar rumah itu tidak sendiri,
Dan juga kalau memang melihat aktivitas yang mencurigakan dari tersangka ini, segera melaporkannya ke pihak yang berwajib atau petugas yang terdekat ada di sekitar mereka. Demikian, Adisti. Oke, kita akan tunggu tindakan cepat dari polisi untuk segera menangkap pelaku dari pembunuhan penjual gorengan. Terima kasih informasinya, jurnalis Kompas TV Rio Yohanes melaporkan langsung dari Padang, Sumatera Barat.